Adik-adik, bertemu lagi nih dengan Bang Otang Channel. Pastinya adik-adik udah tidak sabar ingin mendengar cerita atau dongeng dari Bang Otang, bukan? Sebelum Bang Otang bercerita atau mendongeng, adik-adik jangan lupa untuk selalu dukung channel Bang Otang ya, biar Bang Otang bisa semakin berkembang, bisa memberikan cerita-cerita yang menarik lainnya buat adik-adik semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share juga ya ke teman-teman, atau kasih tahu sama teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa ikut mendengarkan cerita-cerita dongeng dari Bang Otang. Oke adik-adik, terima kasih ya. Baiklah adik-adik, kali ini Bang Otang mau bercerita tentang sosok seorang pemuda yang gagah berani, yang berasal dari tanah Betawi. Dia adalah si Pitung, jagoan Betawi. Jadi bagaimana kisah si Pitung ini adik-adik? Yuk kita ikutin ceritanya. Tetap bersama Bang Otang Channel ya, jangan kemana-mana ya, ikutin terus ceritanya dari Bang Otang ya. Jadi dulu pada zaman penjajahan Belanda, adalah seorang pemuda yang baik hati. Ia bernama Pitung. Pitung tekun beribadah dan berbudi pekerti yang luhur adik-adik. Dia berasal dari Rawa Belong. Selain belajar mengaji, ia juga belajar ilmu bela diri kepada Haji Naipin. Naipin ini adalah guru silat dari Bang Pitung adik-adik. Nah, tak terasa waktu berjalan, si Pitung pun berubah menjadi sosok pemuda dewasa yang gagah perkasa adik-adik. Ia mempunyai bekal ilmu agama dan pencak silat. Pada saat yang sama, penjajah Belanda sedang giat-giatnya tuh adik-adik menggeruk kekayaan alam bangsa Indonesia yang berpusat di Batavia. Tenaga rakyat diperas dalam kekejaman kerja paksa. Tak terhitung lagi korban tuh adik-adik yang jatuh. Sebagian lagi hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Melihat kenyataan yang seperti itu, Pitung pun jadi merasa kasihan kepada rakyat tuh adik-adik. Jadi takdir telah merubah Pitung menjadi sosok pemberontak terhadap company. Company itu adalah penjajah pada zaman Belanda tuh adik-adik. Lalu Pitung bersama teman-temannya Rais dan Ji melakukan pemberontakan tuh adik-adik. Mereka merampok rumah toke dan tuan tanah kaya. Hasil rampokannya kemudian dibagi-bagiin tuh pada rakyat miskin. Tentu saja lama-kelamaan kegiatan si Pitung meresahkan para company. Jadi setiap kali Pitung habis ngerampok, hasil rampokannya itu dibagi-bagiin tuh pada rakyat. Sehingga rakyat pun menjadi kagum dan sayang terhadap Pitung. Company pun melakukan berbagai cara untuk menangkap si Pitung. Mula-mula dibujuk tuh orang-orang kampung, rakyat untuk
memberi keterangan di mana keberadaan si Pitung dengan cara diiming-imingi hadiah yang cukup besar. Jadi kalau usaha company gagal, company itu tidak segan-segan untuk memaksa dengan cara kekerasan. Lalu akhirnya company berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan keluarga si Pitung. Jadi adik-adik, di mana ada suatu kekuatan pasti akan ada kelemahannya juga. Nah, bagi Pitung keluarga adalah segala-galanya. Justru disitulah titik kelemahannya Pitung. Ilmu silat Pitung yang tinggi dan tubuhnya yang kebal peluru mempermudah setiap aksi perampokannya. Jadi sudah banyak tuh rumah toke dan tuan tanah yang dirampoknya. Tetapi Pitung tak berhasil juga ditangkap tuh. Tak sedikit juga centeng-centeng bayaran company yang berhasil ia tumpas. Setiap Pitung bertarung dengan centeng-centeng company, Pitung selalu berhasil mengalahkan para centeng-centeng tersebut tuh adik-adik. Dengan kekuatannya, kehebatannya, dan kesaktiannya, Pitung selalu berhasil di setiap aksinya. Company segera menyandera kedua orang tuanya Pitung dan Haji Naipin, guru silatnya. Mereka disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Mereka dipaksa agar mau bercerita di mana kelemahan dari kesaktian ilmunya Pitung. Hingga akhirnya terungkaplah keberadaan si Pitung dan rahasia kekebalan tubuhnya. Hingga suatu hari company berhasil menemukan Pitung yang sedang mandi di sungai. Lalu company menyuruh centeng untuk mengambil jimat Pitung yang berada tidak jauh dari tumpukan pakaian Pitung yang sedang mandi. Mengetahui jimatnya telah diambil oleh company, lalu Pitung pun diserang oleh company dan para centeng-centeng bayaran company. Pitung pun melakukan perlawanan dengan sekuat tenaganya. Ia terus berkelahi bertarung melawan company. Namun hari itu memang hari yang naas bagi Pitung. Rahasia kekebalan tubuhnya yang selama ini membuatnya tetap hidup sudah diketahui pihak company. Si Pitung pahlawan rakyat kecil itu pun dihujani dengan tembakan peluru yang terbuat dari emas. Di mana peluru yang terbuat dari emas adalah kelemahan dari ilmunya Pitung. Akhirnya Pitung pun mengembuskan napas terakhir. Pitung tewas di tangan company. Namun ia tetap dikenal sebagai pendekar pembela rakyat jelata di kalangan masyarakat Betawi. Dan hingga kini warga pun masih sering mendatangi makam Pitung untuk berziarah dan tetap melestarikan makam pahlawan dari tanah Betawi. Demikianlah adik-adik kali ini cerita legenda si Pitung yang berasal dari tanah Betawi. Bagaimana? Adik-adik tentunya suka bukan? Menarik bukan cerita dari Bang Otang? Baiklah adik-adik, tetap dukung channel Bang Otang agar Bang Otang bisa terus menceritakan dongeng-dongeng atau legenda dari tanah air ataupun dari negeri lain. Nah adik-adik jangan lupa ya, tetap dukung channel Bang Otang dengan cara di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga adik-adik share ke teman-teman agar teman-teman bisa tahu dan bisa ikut mendengarkan cerita dari Bang Otang. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di cerita-cerita atau legenda lainnya. Tetap dukung Bang Otang channel ya. Terima kasih adik-adik.